Halo guys, ketemu lagi di channel Kojo TV. Video kali ini gue mau nerangin bagaimana caranya melakukan input data, master data, mulai dari data item barang, kemudian input data supplier, kemudian data pelanggan, jenis barang, merek, dan lain-lain. Nah, silakan login dulu di programnya. Login dengan menggunakan user admin. Selanjutnya masuk di master data. Pertama kita bagaimana caranya nginput item baru, produk baru, barang baru. Nah, sekarang masuk di item baru. Di bagian data umum kita input mulai dari kode, misalnya 1001. Kemudian nama item misalnya mie goreng sedap apa nih ya, ayam bawang. Kemudian jenisnya makanan, mereknya karena nggak ada kita klik plus, kemudian arahkan user di tanda bintang ini, klik di sini. Mereknya kita ketik sedap saja, sedap, kemudian tutup. Kita klik kembali di bagian merek. Kemudian untuk rak kita samakan, kita ketik satu atau bebas, semua barang kita samakan aja untuk mempermudah dalam toko 6 nanti. Kemudian masuk ke menu satuan dasar mie sedap adalah picis, satuan terkecil ya picis. Nah, harga pokok misalnya 1.500. Kemudian kalau mie sedap biasanya dia sudah ada kode barcode dari perusahaan tuh ya, udah nasional lah. Silakan ketik aja di sini, kemudian barcode dengan kode item dibedakan. Kemudian masuk menu satuan lagi, misalnya di sini kode barcode-nya 001122334455. Kemudian daftar konversi juga kita isi. Biasanya kan ada penjualan dus, jadi satu dus misalnya isi dus misalnya 48. Kemudian harga pokok 72.000. Kemudian masuk di harga jual. Untuk menentukan harga jual, karena ada dua satuan, berarti kita input berdasarkan satuan picis, harganya misalnya 1.800. kemudian yang dus misalnya 5.000 lah. Kemudian stok minimum 1, jadi kalau di sini kosong berarti barang mie sedap ada kemungkinan nanti kosong barangnya. Jadi jika 1, jadi kalau sistemnya udah mencapai stok 1 berarti nanti ada penjualan, dia akan menolak barang keluar karena stok minimum harus 1, kecuali stok masih 2 baru bisa dilakukan transaksi. Kemudian suppliernya ini karena belum ada, kita bisa abaikan dulu. Kemudian kita kalau misalnya ada gambar, kita bisa upload gambar, contoh aja pilih, nah seperti ini. Kemudian kita simpan filenya. Oke, selesai. Atau input item baru lagi, berikut item yang kita buat tadi. Di sini ada dua karena satuannya ada 2, ada picis, ada dus. Yang pulpen juga pack. Kemudian kita lanjut untuk melakukan input di data supplier. Masuk ke daftar supplier, kemudian klik tambah. Di sini kode bisa Anda bikin sendiri atau biarkan dari sistem defaultnya. Kemudian suppliernya misalnya PT Indofood Sejahtera, PT Indofood Sejahtera, alamatnya Jakarta Pusat, kota Jakarta.
Nah, ini bisa di skip atau diisi lebih lengkap juga bisa, bebas. Anggap seperti itu, kemudian simpan data, simpan. Jika menambahkan input baru lagi, tinggal tekan tombol yes atau no untuk mengakhiri input data supplier. Oke. Nah, ini data yang kita sudah input tadi. Nah, kemudian kita lanjut untuk input tar pelanggan. Kemudian sama, tekan tombol tambah. Di sini kenapa ada daftar pelanggan? Nah, daftar pelanggan ini dibutuhkan untuk jika nanti ada kita menggunakan atau memanfaatkan fitur poin pelanggan, atau untuk menggunakan perbedaan harga grosir dengan harga retail. Perbedaan tersebut yaitu di grup pelanggan. Nah, di sini kan ada bronze, gold, silver. Kalau general ini umum. Nah, misalnya kita ingin menambahkan di grosir, ya kita tinggal tambah plus. Nah, di sini kita bisa tambah. Misalnya kode grosir. Potongan 0 aja dulu, pilih 0, kemudian level harga saya pakai 2, kemudian yang ini saya hapus, terlalu banyak member. Mau dipakai juga bisa. Nah, seperti itu, umum dan grosiran seperti itu. Ini general, ini retail maksudnya. Misalnya nama pelanggan Bapak Mahendra. Ini aja dulu sementara. Kemudian klik tombol simpan. Grup belum dipilih. Grup ini adalah pelanggan grosiran. Oke. Nah, ini umum, ini adalah retail, yang ini grosiran seperti itu. Nah, bagaimana caranya membedakan pelanggan retail dengan yang grosiran? Nanti akan dijelaskan pada video selanjutnya. Kemudian ini kita tutup input pelanggan seperti itu saja. Supplier juga sudah. Sekarang untuk satuan ada di master data, tadi di item juga sudah ada. Di master data ada juga menu satuan. Nah, di sini kita bisa tambahkan satuan yang dipakai, misalnya lusin, lusin. Nah, seperti itu. Jika sudah, klik tutup. Kemudian jenis atau kategori barang di sini. Kemudian arahkan kursor pada bagian terakhir di kolom bintang ini. Klik di sini rokok misalnya. Rokok. Saya pakai kakak rokok. Nah, seperti itu. Jika ada lagi tinggal diklik tambah enter. Oke, tutup. Kemudian lanjut di merek. Nah, di sini sama juga seperti penginputan sebelumnya, arahkan kursor pada bagian terakhir. Misalnya merek apalagi Aqua, Baygon.
itu. Jika sudah, tinggal boleh tutup. Oke, untuk master data mulai dari item, kemudian supplier, pelanggan, satuan barang, jenis atau kategori barang, kemudian merek barang juga sudah seperti itu tadi penginputannya. Nah, tadi supplier kan sudah diinput belakangan, kemudian yang pada saat input item ada beberapa yang dilewati. Kita bisa melakukan setting kembali, arahkan ke daftar item yang akan dirubah, misalnya mie goreng sedap, kemudian klik tombol edit, masuk di menu lain-lain. Nah, supplier ini maksudnya adalah supplier yang tempat kita membeli barang mie goreng ini, dimana kita membeli barangnya, atau supplier yang mendatangkan produk mie sedap seperti itu. Nah, misalnya ini tinggal simpan. Udah berhasil disimpan. Oke, sekian video tutorial kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dadah.